Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Susilowati, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Selamat Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Activity Based Costing atau yang disingkat dengan ABC. Kalian tahu nggak sih apa itu Activity Based Costing? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Activity Based Costing atau yang disebut ABC adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasikan berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC juga memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advance manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primer cost. Yang ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy. Berikut ini kelebihan sistem ABC, di antaranya yang pertama, menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan menghilangkan value added activities. Yang ketiga, mampu memberitakan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk. Yang terakhir, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Selain kelebihan, sistem ABC juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity based costing system sangatlah mahal untuk dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua, metode pelaksanaan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan mahal, belum lagi proses pengumpulan data dan entry data membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga, metode ABC system mengabaikan beberapa biaya dan analisisnya. Yang keempat, pengalokasian biaya yang praktis mungkin agak sulit dilakukan karena bisa jadi tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Yang terakhir, laporan ABC system tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang disebut dengan PABU. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Sistem biaya tradisional. Untuk mengetahui apakah sistem biaya suatu organisasi membutuhkan perbaikan, terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai petunjuk, yaitu yang pertama, banyak operasi yang dapat dilakukan dengan sedikit intervensi manusia. Yang kedua, adanya manusia menggunakan mesin dan mesin menggunakan manusia. Yang ketiga, persentase biaya tak langsung menjadi bagian besar dari total biaya. Yang terakhir, operasi yang menggunakan tenaga kerja langsung telah digantikan manusia. Kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan membebankan biaya pada produk. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional diantaranya 1. Menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Yang kedua, adanya keragaman produk atau product diversity. Lanjut ke cost driver. Setiap aktivitas yang menimbulkan biaya disebut cost driver.
Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas selanjutnya. 1. Dasar aktivitas, activity base. Dasar aktivitas dikembangkan pada level yang rinci dari operasi dan dihubungkan dengan aktivitas pemanufakturan yang ada, seperti setup mesin, inspeksi produk, penanganan bahan atau pengepakan. 2. Dasar volume base. Dasar volume dikembangkan pada level aggregate seperti level output atau jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, cost driver yang bersifat struktural, melibatkan keputusan-keputusan strategik dan operasional yang mempengaruhi hubungan antara cost driver dan biaya total. Yang keempat, cost driver yang bersifat eksekusional, sama dengan cost driver yang bersifat struktural. Lanjut pada kelemahan pembebanan berdasar unit. Persamaan penentuan tarif BOP. Tarif BOP per unit sama dengan anggaran BOP dibagi unit. Ini adalah rumus penentuan tarif BOP. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jika volume atau unit produksi semakin meningkat, maka tarif BOP per unit akan semakin menurun pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produksi. Jika jumlah produksi sangat banyak, akan mengarahkan biaya per unit lebih rendah karena BOPT atau BOP tetap dibebankan oleh jumlah unit yang banyak. Lanjut ke tahap pembebanan BOP. Tahap pertama yaitu penentuan aktivitas. Misalnya, aktivitas pembelian bahan dan aktivitas pemeriksaan bahan. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan activity drive yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. Yang kedua, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen untuk mengurangi banyaknya tarif BOP dan untuk menyederhanakan proses. Aktivitas dikelompokkan dalam kelompok yang homogen dengan mendasarkan pada karakteristik. Yang ketiga, perhitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. Yang keempat, perhitungan tarif pool atau pool rate. Rumusnya pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi kapasitas activity driver. Kemudian lanjut ke prosedur tahap kedua. Pada tahap ini setiap BOP di setiap pool dibebankan ke produk. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Rumusnya yaitu BOP dibebankan sama dengan pool rate dikali pemakaian aktivitas. Perbandingan antara akuntansi tradisional dengan EBC. Metode EBC memandang bahwa biaya overhead dapat dilacak dengan secara memadai pada berbagai produk secara individual. Biaya yang ditimbulkan oleh cost driver berdasarkan unit adalah biaya yang dalam metode tradisional disebut sebagai biaya variabel. Di bawah ini adalah tabel perbedaan antara penentuan harga pokok produk tradisional dengan sistem EBC. Selanjutnya mengenai keuntungan menggunakan sistem EBC. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem EBC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik tentang penetapan harga jual, lini produk, dan segmen pasar. Yang kedua, keputusan dan kendali yang lebih baik. Sistem EBC menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik,
dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Yang ketiga, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Sistem ABC membantu manajer mengidentifikasi dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, mengungkapkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities bagi produk atau jasa yang dihasilkan. Walaupun penerapan sistem ABC memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya dengan mudah. Misalnya, biaya keamanan pabrik merupakan contoh dari sustaining level. Ketika membebankan hal tersebut pada objek biaya yang berupa produk, maka mungkin digunakan pendekatan yang arbiter, seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja. Dengan alasan semakin lama proses produksi, maka membutuhkan jasa keamanan juga akan semakin besar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan penyampaian materi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Hopefully useful for you guys. See you next video. Peace out and bye-bye.